Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom, Haleluya, selamat datang, selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang melimpah-limpah yang Kau berikan bagi hidup kami. Bahkan saat ini ketika kami boleh datang beribadah kepada Engkau, kami tahu itu pun hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Sebab itu kami saat ini mau menyiapkan hati kami. Kami mau datang sujud menyembah Tuhan. Kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Kami mau Tuhan, kami sholat sore di hadapan-Mu memuliakan Engkau. Dan bahkan Tuhan, kami memohonkan biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami. Kuasa Tuhan menaungi kami. Hadirat-Mu kami tahu itu di atas segala-galanya yang kami rindukan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Layakan, sucikan kami. Bahkan anak-anak kami Gideon Kids School yang mengajar pengurapan Tuhan turun atas mereka juga. Biar semua kami Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sebab itu dengan sukacita kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh kami berikan tangan. Mari kita naikkan syukur buat Tuhan kita. Sebab kita ada karena anugerah. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih nama-Mu ku ada. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, hormati kehadirannya bagimu Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tangan dulu, hormati Dia segala pujian, Engkau layak hormat serta syukur, persembahan kami selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami lagi menaikkan dari dulu Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Haleluya. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Nyanyikan bersama. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersama
surga. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness.
Engkau Tuhan yang terlalu baik untuk setiap kehidupan kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah Kau kirim bagi setiap kami, yang menebus kami, yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak Bapa. Bahkan Engkau tidak meninggalkan kami, dan Kau terus selalu menyertai kami. Dan untuk selama-lamanya Kau bersama-sama dengan kami. Roh-Mu yang kudus juga terus menaungi hidup kami, memelihara, memimpin kehidupan kami, sampai kelak Yesus Kristus Tuhan kami datang kedua kali, dan kami akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk segala kasih setia-Mu, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, mari berbicara tengah-tengah kami, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang akan merenungkan firman-Mu. Biarlah sungguh kami semua boleh menangkap apa menjadi isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus, bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan ikut kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, shalom. Shalom. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur saat ini kita boleh sama-sama beribadah. Selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan mari bersama-sama saat ini kita juga mau menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita yang mau katakan amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tema firman Tuhan hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yaitu saya beri judul bahagia. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, bahagia. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah meninggalkan yang namanya revival in our family, berbicara mengenai keluarga, gitu ya. Dan di akhir minggu lalu begitu, sebelum kita meninggalkan dan kita akan masuk begitu ya ke bulan yang baru ini, saya sempat juga menyaksikan begitu ya bagaimana gereja kita GBI Gideon 2 tahun kita ya merintis berjalan, dan hari ini 2 tahun boleh Tuhan pimpin. Dan puji Tuhan, minggu lalu saya sudah menyaksikan dan hari ini hadir bersama-sama dengan kita juga 2 pasangan yang boleh berkatan nikah begitu ya di gereja kita. Baik ada Ricky, Feby, dan juga ada David Krista boleh hadir bersama-sama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama. Wow ya. Dia puji Tuhan ya, 2 tahun gereja kita boleh berjalan. 2 pasangan juga ya yang boleh pemberkatan nikah di GBI Gideon. Nanti siapa yang mau lanjut menyusul boleh mendaftarkan diri begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah meninggalkan ya tema itu, revival in our family, dan kita akan sekarang masuk ke satu tema yang baru di 1 bulan ini dengan tema bahagia untuk hari ini. Tetapi tema besar selama 1 bulan ini kita akan banyak membahas mengenai ini, revival and discipleship. Revival and discipleship ya. Bagaimana kita mengalami kebangunan rohani di tengah-tengah pemuridan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan berbicara mengenai bahagia ini, mari kita akan sama-sama membaca teks firman Tuhan. Kita akan nanti membahasnya dari Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25, tetapi saya ingin untuk kita semua boleh secara khusus membaca bersama-sama terlebih dahulu Yakobus 1 ayat 25-nya saja ya. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kata berbahagia di sini yang muncul, ia akan berbahagia, itu menarik. Kenapa?
Karena kata berbahagia ini, kata makarios, itu ya sama persis dengan sabda bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan di atas bukit. Dan kata bahagia makarios ini saya tuliskan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, itu artinya apa? Selain berbahagia, artinya juga itu diberkati. Artinya apa? Itu sungguh beruntung. Itu menunjukkan keadaan seseorang yang hidup dalam berkat dan perkenanan Allah. Hidup yang diberkati, hidup yang berbahagia, hidup yang beruntung, itu menunjukkan bagaimana kita hidup di dalam berkat dan perkenanan Allah. Itulah arti kata bahagia. Dan menariknya ini bukan sebuah perintah gitu ya, yang artinya kita harus berusaha dengan kekuatan kita sendiri, jadilah bahagia, gitu ya. Enggak. Tetapi itu adalah hasil yang pasti bahwa ia akan berbahagia. Dan menariknya lagi, kata ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itu bukan sekadar pengalaman emosional sesaat. Wah, saat ini aku bahagia, lalu jadi sedih. Wah, bahagia lagi, lalu jadi sedih lagi. Enggak ya. Ini justru menggambarkan identitas atau keadaan hidup. Sehingga disebut, saya tuliskan di sini, orang itu akan menjadi seorang yang berbahagia. Siapa yang ingin selalu hidupnya berbahagia? Boleh lambai-lambaikan tangan kita. Semua kita ya, amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita berbicara soal bahagia, mungkin yang akan kita bayangkan adalah seperti ini. Wah, kalau aku bisa namanya pergi liburan, ya, entah mungkin seperti ini ya, ke gunung, ke danau, berlibur. Oh, atau aku mungkin seperti ini, aku bisa mencari sebuah pencapaian, dapat sebuah piala, medali, penghargaan, itulah kebahagiaanku. Kalau aku nanti baru bisa karir yang terus menanjak, terus tinggi, ya wah itulah baru kebahagiaanku. Kalau aku bisa menikah, ya bagi yang belum menikah, ya ditunggu yang mau daftar, gitu ya. Selanjutnya, kalau bisa sampai nanti menikah, wah itulah aku baru bahagia. Lalu kalau sudah menikah, wah bisa punya rumah yang besar, ya bertingkat-tingkat dan uang yang banyak-banyak berkarung-karung begitu ya. Itulah bahagia. Kalau bisa refreshing, ya itulah bahagia. Bahkan kalau aku bisa dikenal orang banyak, diakui orang banyak, dihormati orang banyak, wah itulah bahagia. Tetapi ketika semuanya ini tidak bisa kita dapatkan, atau bahkan salah satu saja tidak kita dapatkan, lalu yang terjadi kita malah seperti ini, ya. Jadi orang yang sedih, orang yang putus asa, orang yang kecewa, dan tidak jadi bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu pertanyaannya saat ini adalah, nah, sehingga bagaimana seharusnya kita itu bisa punya hidup yang sungguh-sungguh berbahagia itu. Bagaimana firman Tuhan hari ini mengajar kita. Kita dimuridkan, begitu ya, dimuridkan oleh firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengajar kita supaya kita itu bisa punya hidup yang sungguh-sungguh berbahagia? Yang pertama yang ingin saya bagikan kepada setiap kita adalah, ini dia. Yang pertama, kalau dari cara kita tadi gagal, mari kita lihat dari cara Tuhan, bahwa Tuhan menerima kita. Katakan sama-sama, Tuhan menerimaku. 1, 2, 3. Tuhan menerimaku. Kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dengan cara kita sendiri seperti yang tadi sudah kita lihat di awal, ternyata bisa membuat kita jadi tidak bahagia. Ternyata sekarang kita pakai cara Tuhan. Tuhan punya cara, Dia mau menerima kita. Dan mari kita melihat apa kebahagiaannya ya. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bertanya ya, sebetulnya apa sih yang mau disampaikan oleh kitab Yakobus ini? Kok nggak paham tiba-tiba kita ke Yakobus 1 ayat 25 yang kita baca tadi. Nah, supaya kita paham Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu mengerti dulu bahwa ternyata di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat itu dijelaskan bagaimana Allah membentuk umatnya jadi dewasa di tengah pencobaan. Jadi umat Tuhan ada pencobaan dan Tuhan bilang itu kamu jadilah dewasa di tengah-tengah pencobaan itu. Lalu masuk ayat 13 sampai dengan ayat 15 itu dijelaskan Allah itu bukan sumber pencobaan menuju dosa.
Ya, jadi kalau kamu sampai merasa, untuk dicobai sampai jatuh dosa, bukan Allah sumbernya. Kenapa? Karena Allah itu ayat 16 sampai 18 dijelaskan apa? Allah itu sumber segala yang baik. Begitu ya. Allah sumber segala yang baik. Nah, makanya sampailah kita di ayat 18 hingga ayat 25 ini bahwa kalau Allah itu adalah Allah sumber yang baik, maka respons kita seharusnya, ayo kita dengar, ayo kita terima, ayo kita lakukan firman Tuhan. Karena sesungguhnya dia adalah sumber segala yang baik. Sebab itu intinya, kalau kita nanti lihat di ayat 18 sampai ayat 25, ketika kita akan membaca ayat ini, kita perlu tanamkan, itu bukan mengenai kamu harus lebih rajin menaati firman, artinya legalisme lagi, begitu ya, bukan. Tetapi karena Allah itu sudah melahirkan kamu melalui firman, dan Allah sudah menanamkan firman di dalam hatimu, maka jangan sia-siakan karya Allah itu. Kita perlu hidup sebagai pelaku firman. Kita perlu hidup sebagai pelaku firman bukan supaya, begitu ya, tapi karena Allah sudah menerima kita, Allah sudah melahirkan kita, dan bahkan menanamkan firman di dalam hati kita. Nah, mari kita akan lihat Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dengan pengertian itu kita masuk lebih dekat lagi sekarang. Sehingga kita perlu mengerti bahwa perintah menjadi pelaku firman, ayo kita jadi pelaku firman, itu bukan syarat agar Allah itu menerima kita. Waduh, kenapa kamu kok rajin sekali melakukan firman? Iya, soalnya kalau enggak nanti takut Allah tuh enggak mau terima aku itu loh. Ya kan? Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebaliknya. Karena Allah itu sudah menerima kita, maka dia itu sekarang ingin kita tuh mengalami perubahan. Allah sudah mengasihi kita, melahirkan kita lahir baru. Allah sudah memberikan firman dalam hati kita. Ayo, Tuhan kepingin hidup kita tidak tetap seperti yang lama. Milikilah hidup yang baru. Yakobus 1 ayat 17 jelas ya. Ini sebelum masuk ayat 18-nya bahkan Bapak Ibu, ayat 22-nya ya. Sebelum masuk itu, ayat 17-nya, setiap pemberian yang baik adalah anugerah yang sempurna. Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ayat 18-nya, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi jelas semua itu dimulai dari karya Allah dulu dalam hidup kita. Sehingga kita menaati firman bukan supaya Allah menerima kita, tetapi karena Allah sudah menerima kita, Dia ingin hidup kita mengalami pembaharuan. Sebab itu ayo jangan sampai kita tertipu oleh diri kita sendiri, ya. Kita merasa kita sudah dekat dengan Allah, ya, merasa hati kita ini ternyata hati kita itu masih dikendalikan nilai-nilai dunia. Kita mengejar banyak hal yang kita yakini akan membuat kita bahagia, ternyata hati kita sedang menaruh ketujuan yang salah. Hati kita belum pernah sungguh-sungguh menerima kasih karunia Allah. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Ini lihat menariknya ayat 22 yang teks kita ya. Ini teks kita utama kita. 22 sampai dengan 25 kan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu itu jadi pelaku firman. Yang memang artinya secara aktif ya melakukan firman Tuhan itu, bukan hanya pendengar saja. Kata pendengar ini memang menunjukkan kepada pada masa itu banyak orang-orang yang suka dengar firman, tapi nggak melakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, tapi nggak melakukan. Nah, kalau itu yang terjadi, dikatakan jika kamu itu hanya akan menipu dirimu sendiri. Ya, kamu hanya akan menipu dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kita seolah-olah ketika mendengar firman, seolah-olah aku sudah dewasa, aku sudah dekat dengan Tuhan, aku sudah bertumbuh dalam Tuhan. Ternyata Tuhan minta bukan hanya sampai mendengar, tapi ayo kita sampai menjadi pelaku. Praktekkan firman Tuhan. Dan disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, sebab itu ayo Bapak Ibu Saudara-saudari, berhentilah berjuang untuk terus diterima Tuhan. Kita mesti pelaku bukan untuk diterima Tuhan, tapi kita datang kepada Kristus sebab Dia yang sudah terlebih dahulu menerima kita. Terimalah anugerahnya, dan setelah itu biarkan firman itu mengubahkan hidup kita. Kita dengar firman,
kita lakukan firman, hidup kita berubah karena Allah yang sudah terlebih dahulu menerima kita. Dan disitulah kita menikmati yang namanya kebahagiaan sejati. Mungkin kita bertanya ya, apa bahagianya sih? Hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan, kita sudah diterima Tuhan, diterima oleh Kristus, Kristus menanamkan firman dalam hati kita, lalu hidup kita berubah. Apa bahagianya sih? Gitu ya. Mungkin kita bertanya, nah Bapak Ibu Saudara, untuk menjelaskan ini, saya ingin membagikan ini ya. Saya itu dulu waktu belajar drum, Bapak Ibu Saudara ya, belajar drum. Itu yang ngajari saya drum itu mungkin yang cukup aktif ya, sampai 3 orang. Sampai 3 orang yang cukup aktif ngajari saya drum. Nah, selalu poin yang terus ditekankan ke saya tiap kali saya main itu apa? Mainnya yang rapi, gitu ya. Mainnya yang rapi, pukulnya yang rapi, ininya yang rapi. Jangan terus keburu emosi. Waduh, saya terus ditekan-tekankan seperti itu terus begitu ya waktu belajar. Sampai salah satu tuh saya ingat guru drum saya tuh sampai dia bilang gini, kamu mau drummu jadi enak? Gimana? Bukan menunjukkan kamu hebatnya, tapi kamu mainnya itu harmoni sama yang lain. Dia sampai jelaskan. Makanya kenapa musik itu kalau keyboard lagi main, ya lagi macam-macam improve, yang lain tenang. Gitar waktu ngisi, yang lain tenang. Jangan keyboardnya rame, gitarnya rame, drumnya rame, bassnya rame, yang denger nggak enak, kacau gitu ya. Saya tuh ingat sekali itu, oh gitu ya. Jadi kalau pas waktu, wah gitarnya ngisi, lagi improve, rame gitu ya. Oh drumnya harus tenang, ya, santai gitu ya. Supaya kelihatan harmonisasinya gitu ya. Wah oke, gitu. Teori Bapak Ibu Saudara, itu waktu belajar drum sendiri ya kan. Begitu main drum beneran barengan gitu ya, main drum barengan, waduh, saya itu susah sekali ya, mau dia ajak ayo ngulik lagunya, saya tuh merasa kesusahan, sering-sering waduh enggak detail nguliknya, mainnya kacau seenak saya sendiri. Akhirnya apa yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara? Lirikan mata tajam dari keyboardis begitu ya. Lirikan mata tajam dari keyboardis. Padahal pada waktu saya main dulu itu, wah yang keyboard tuh sampai ngelirik saya bolak-balik gitu ya. Waktu itu kan kalau sekarang enak ya, ada mic-nya di keyboard, ada mic-nya mungkin di gitar bass, ada MD-nya, ada yang bisa ngasih tahu. Drumnya yang rapi dong, hati-hati mainnya gitu ya. Kalau dulu belum ada seperti itu, pakai apa? Lirikan mata tajam gitu ya, telinga gitu ya. Ini mungkin Koyotachi ingat tahu siapa orang yang saya maksud gitu ya. Ini yang pengalaman pelayanan bersama dengan saya bertahun-tahun yang lalu begitu ya. Bertahun-tahun yang lalu, waduh. Jadi kadang itu saya main musik Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah jemaat sambil terwodos begitu ya, karena dapat lirikan tajam di tengah-tengah jemaat gitu ya. Waduh, gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika lalu saya itu sudah berubah, akhirnya lama-lama makin baik, berusaha ngulik makin detail, main makin rapi. Apa yang terjadi? Ketika saya main, saya ingat pada waktu itu beberapa tim anggota dari tim musik sampai bilang gini, wah aku kok seneng kalau main musik sama kamu ya, bilang gitu. Wah kok seneng. Akhirnya apa? Jadi berkat, baik buat sesama tim musik, jadi berkat buat WL singernya, jadi berkat buat jemaat tuh sampai ada yang bilang, wah drumnya enak kamu loh daripada yang itu, yang lain itu kayak gitu ya. Bukan sombong Bapak Ibu Saudara ya, tapi ini saya hanya ingin menyampaikan begitu. Ternyata berubah menjadi lebih baik, itu malah jadi kebahagiaan buat kita. Dan saya ingat ya, yang meliriki saya terus ini, ya, ini Koyotachi pasti tahu orang siapa yang saya maksud ya. Itu dia sampai bilang ke saya, gini loh ya, sorry ya saya, aku tuh kalau negur-negur kamu, ngelirik kamu gitu, bukan kepingin jatuhkan kamu di depan umum gitu, enggak ya. Tapi kepingin kamu tuh namanya anggota timku, kamu bisa jadi lebih baik. Wah gitu ya, kamu jadi lebih baik. Wah, akhirnya bisa jadi berkat Bapak Ibu Saudara ya. Bermain musik drum akhirnya bisa kemana-mana ya, bukan hanya dulu, bukan hanya di gereja, bukan hanya bahkan sampai ke kampus ya, sampai ke saat ini ketika merintis gereja dan lain sebagainya. Waduh, jadi berkat. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga ketika hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan ya,
kita jadi tahu bahwa ternyata kalau budaya kita itu seringkali berkata, yang penting kamu itu benar, merasa benar, dan kamu merasa nyaman, ya itulah kebahagiaanmu, kejar, gitu ya. Ternyata apa? Firman Tuhan tidak bilang gitu. Firman Tuhan bilang apa? Kebahagiaan sejati lahir ketika firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Yang dulunya, ya, kalau kita cuma sering dengar, percaya sama Tuhan, percaya Tuhan pegang kendali, percaya. Tapi hidup kita nggak melakukan, hati kita tetap gentar, takut-takut, ya, aduh masa depanku gimana, aduh ini kok seperti ini, aduh ini kok seperti itu, kok nggak sesuai ekspektasi, kok nggak sesuai perencanaan. Begitu hati kita diubahkan, kita jadi pelaku firman, kita jadi orang yang tenang, kita bisa percaya, oke Tuhan, ini di luar kontrolku, ini terjadi nggak sesuai ekspektasiku, tapi aku percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Loh, lebih tenang bukan? Lebih bahagia Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, misalnya lagi kita sering dengar firman, oh Tuhan sudah menerima kita, harga diri kita ditentukan oleh salib Kristus. Terus kita sudah dengar firman seperti itu, tapi lalu kita masih menaruh harga diri kita, ya kan, kita nggak jadi pelaku firman, cuma dengar, kita lalu taruh harga diri kita pada pengakuan orang. Oh kalau aku diakui, kalau aku diterima, waduh, lebih bangga. Ketika itu semua hilang, orang nggak ngakui kita, orang nggak nerima kita hancur. Tapi coba kita lakukan firman, ya, kita berubah oleh firman, kita langsung sadar, oke, orang mungkin bisa nggak cocok sama aku, orang mungkin nggak sependapat dengan aku, tapi itu tidak menentukan harga diriku. Harga diriku sudah ditentukan oleh salib Kristus, oleh darah Kristus. Jadi nggak goyang, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, lebih bahagia. Jadi lebih bahagia, bukan? Gitu ya. Ada orang kita dengar, ayo firman, ayo mengasihi, begitu ya, mengasihi orang. Terus ada orang menyakiti kita, ya, ada orang menjengkelkan buat kita, sengaja jegal kita, ya, bahagia dengan kejatuhan kita. Lah kalau kita nggak melakukan firman, cuma berhenti sampai mendengar, wah, kita akan langsung berkata, oh kurang ajar, ayo balas-balasan, tak balas, tak jegal balik, tak jatuhkan balik, gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi nggak bisa bahagia. Tapi ketika hidup kita diubah oleh firman, kita akan langsung dimengerti. Oh iya, sebagaimana dia juga menyakiti aku juga pernah menyakiti hati Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan sudah mengampuni aku juga mau mengampuni, aku juga mau mengasihi orang itu. Bukan karena orang itu lebih baik duluan daripada aku, tapi karena aku sudah terima kasihnya Kristus, dan itu mau kuteruskan kepada orang. Sehingga hidup kita lebih damai, hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih bahagia. Ya kan? Kita sering mendengar, ayo doa, begitu ya, ayo doa. Wah, tapi kalau kita nggak pernah melakukannya, ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, wah, bingung. Begitu kita praktekkan firman, ayo doa, kita doa, hati kita lebih tenang. Oh ya, aku ternyata nggak berjalan seorang diri. Aku bisa mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus bersama dengan aku. Tuhan hanya sejauh dengan doa dari aku. Akhirnya menghadapi seluruh aspek kehidupan kita, ketika hidup kita diubahkan oleh firman, kita akan menjadi lebih bahagia. Setuju, katakan amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Sebab itu mari kita lihat ya. Andaikan kamera itu ya, sekarang kan zamannya ngevlog ya. Ikuti ya seharian aku ngapain saja dari pagi sampai malam gitu ya, dari bangun tidur, ganti baju kerja, masuk kantor, ya kan, breakfast, ngejar jam kantor kerja, sampai nanti pulang kantor, ya kan, nanti mungkin aktivitas apa, nge-mall atau apa, pulang begitu. Nah, seandainya kata itu sekarang kamera itu diarahkan ke kita, mana yang lebih banyak? Apakah kita hidup sebagai pelaku firman, atau kita bukan sebagai pelaku firman? Ya, kalau belum sebagai pelaku firman, yuk hari ini kita sama-sama bertobat untuk kita mau sama-sama jadi pelaku firman. Biar kalau kamera itu diarahkan ke kita itu memang ditemukan hidup sebagai pelaku firman, dan lihat akan lebih jauh bahagia kita sebagai pelaku firman daripada kita tidak melakukan firman dan akhirnya harus berjuang seorang diri. Karena ketika kita melakukan firman, kita ingat hashtagnya Gibi Gideon, apa hashtagnya?
kamu tidak sendiri. Ya, kamu tidak sendiri, begitu ya. Kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, begitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, Tuhan menerimaku. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana agar hidup kita itu bisa sungguh-sungguh berbahagia? Bukan saja Tuhan itu menerima kita, tetapi supaya kita sungguh-sungguh berbahagia, itu bahkan Tuhan mau mengubahkan kita. Katakan sama-sama, Tuhan mengubahku. 1, 2, 3. Tuhan mengubahku. Nah, ini kita akan masuk lebih dalam ya. Tadi poin pertama sudah sedikit nyentil-nyentil. Sekarang poin kedua kita masuk lebih dalam. Tuhan mengubah kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baca dulu ayatnya ini ya. Yakobus 1 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, sebab jika seorang itu hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia itu adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebetulnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi dan dia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, jadi kalau orang cuma dengar firman dan tidak melakukan, firman itu diumpamakan seperti cermin, memang seperti kita mengaca, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata mengamat-ngamati mukanya itu seperti orang yang mengamat-ngamati, itu memang dalam bahasa aslinya itu menunjukkan adanya nuansa ketelitian. Jadi sudah ngamat-ngamati secara teliti, sudah tahu. Nah, bayangkan ya, lalu sudah tahu itu, dia baru memandang, dia pergi dan segera lupa. Nah, bayangkan kalau di sini yang perempuan-perempuan ya, yang ibu-ibu, yang kita semua yang wanita begitu ya, lalu di depan cermin diamat-amati sudah sangat detail, kemudian namanya lipstik kecoret ke sini gitu ya. Akhirnya lama-lama kecoret sini, mukanya penuh dengan lipstik, jadi badut gitu Bapak Ibu Saudara ya. Sudah tahu, waduh, lipstiknya tercoreng kemana-mana. Lalu kemudian dia pergi, dan dia segera lupa dengan mukanya bagaimana. Dia keluar dari kamarnya, dia ketemu orang di rumah, di luar rumahnya, apa yang terjadi? Ya orang akan melihat, loh gimana sih gitu ya, masa nggak ngaca? Dia sendiri yang malu, dia sendiri yang tidak bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu saya tuliskan, firman itu memperlihatkan apa? Firman sebagai cermin, itu memperlihatkan seperti tadi lipstik yang tercoret, yang nggak pas, yang make up-nya nggak tepat, begitu ya. Nah, itu memperlihatkan apa? Dosa kita. Firman memperlihatkan motivasi hati kita yang tidak benar. Firman memperlihatkan kesombongan kita. Firman memperlihatkan ketakutan kita. Firman memperlihatkan berhala hati kita. Tetapi masalahnya itu tadi, orang bodoh hanya melihat, sadar, oh ya aku sombong, oh ya aku penuh ketakutan, oh ya aku udah berhala hati. Tapi dia lalu pergi. Dan dia melupakan. Masalahnya bukan soal kurang mengerti. Kata mengamat-ngamati tadi itu ya dengan teliti. Orang yang lihat dia tahu, aku ditegur, aku tahu itu salah. Tapi setelah itu, ya sudah pergi. Masalahnya bukan karena kurang mengerti, masalahnya itu pada apa? Tidak mau berubah. Sudah nggak mau berubah, ya sudah aku pergi. Begitu ya. Sehingga bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun jadi anak Tuhan ke gereja, hidupnya tetap sama saja mengenakan manusia lama dan bukan mengenakan manusia baru. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi kita bersyukur di dalam terang Injil Kristus. Ya. Firman itu menunjukkan apa? Bukan hanya menunjukkan siapa kita, ini ya. Tapi dia juga firman itu menunjukkan siapa Kristus. Memang ketika kita melihat firman, kita sadar, oh ya, aku ini adalah orang yang sombong, aku penuh kemarahan, aku penuh keegoisan, aku sebetulnya penuh ketakutan, aku sebetulnya ada penyembahan berhala hati. Tetapi firman itu juga menghancurkan ilusi bahwa kita tuh mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Oke, aku akan berjuang dengan diri. Enggak bisa. Kenapa? Ya karena inilah kenyataannya ketika kita melihat firman, kita sadar. Kita orang yang bobrok, kita orang yang banyak kehancuran di sana-sini.
Ya, Alkitab berkata apa? Kita semua adalah orang berdosa ya. Semua manusia itu adalah orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita bersyukur dalam terang Injil, firman itu juga menunjukkan cermin siapa Kristus. Tujuan firman itu bukan sekadar membuat kita merasa bersalah. Oh ya, aku orang bersalah. Dan lalu kita jadi hancur sehancur-hancurnya. Enggak. Tetapi tujuannya justru membawa kita tahu kita hancur, tapi kita punya juru selamat. Yesus Kristus Tuhan namanya. Setuju katakan amin? Amin. Firman itu membawa kita kepada sang juru selamat. Firman menunjukkan kebutuhan kita akan Yesus Kristus Tuhan itu setiap hari. Sebab itu kita perlu jelas. Jadi kita mulai ayat 22, ayat 21-nya, naik ayat sedikit satu, ayat sedikit jadi ayat 21-nya. Itu jelas dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu oleh pekerjaan Roh Kudus itu ya, yang apa? Berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Jadi firman itu sudah tertanam dulu. Roh Kudus menanamkan firman dalam hati kita. Dan itu berkuasa menyelamatkan kita. Dan pesan firman Tuhan apa? Ini ya, terimalah dengan lemah lembut. Terimalah supaya hati kita itu mau menjadi tanah yang gembur. Yang mau diubahkan oleh Tuhan. Menjadi manusia baru. Bapak Ibu saudara-saudari, itu saya tuliskan di sini, firman memang menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Tetapi sekaligus firman itu mengingatkanku betapa besar kasih Tuhan kepadaku. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, saya memang pernah begitu ya, suatu ketika itu melihat ya, bagaimana seorang hamba Tuhan, satu posisinya memang ada di panggung, ada latihan musik ya seperti inilah ya, ada latihan musik begitu, kemudian hamba Tuhan ada di panggung begitu, ada hamba Tuhan yang lain, pendeta yang lain di sound, posisinya ada di sound di belakang begitu. Wih, terus yang terjadi apa? Dua hamba Tuhan ini saling bentak-bentak, Bapak Ibu saudara-saudari, saling teriak-teriak. Saya lupa persisnya permasalahannya apa yang terjadi, cuma itu memperkarakan masalah sound gitu ya. Jadi pokoknya yang di depan berkata gitu ya, loh saya kan sudah belikan soundnya. Teriak dari belakang begitu ya. Dia dari belakang dari rumah sound, tidak ada, mana ada soundnya. Lalu yang depan ini berteriak lagi, sudah, saya sudah belikan. Yang di belakang bilang, belum, tidak ada. Wah, akhirnya saudara bertengkar, sudah keluar gitu ya, keluar ke samping begitu. Wah, saya kaget lihat itu. Tapi lalu dari itu saya tuh sedikit ada merasa begini Bapak Ibu saudara-saudari. Oh, ternyata jadi hamba Tuhan sah ya marah-marah gitu ya. Itu menunjukkan ketegasan. Wah, begitu ya, ketegasan. Maka lalu saya berpikir, wah, jadi hamba Tuhan tuh harus tegas. Gara-gara itu Bapak Ibu saudara-saudari kan apa di gereja begitu ya, kalau saya juga menjabat begitu sebagai apa di pengurusan. Ketika dari trade ada game gitu ya, gengsi dong, nggak mau ikut game, biar itu aja main game. Wah gitu ya, dan lain sebagainya. Ada mungkin nanti anak sekolah minggu nakal salah, harus ditegur dengan keras, harus tegas gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, lalu kemudian yang terjadi, saya ketemu hamba Tuhan yang lain, saya tuh kaget. Loh, hamba Tuhan ini hamba Tuhan senior. Lalu dia ikut retreat juga. Di retreat itu ada game. Loh, hamba Tuhan ini kok mau ya ikut main game, ikut gabung kelompok gitu ya. Lalu kemudian anggota retreat itu jemaatnya bilang, ayo Pak, nyanyi lagu karaoke, dansa gitu ya. Wih, mau juga gitu ya, mau juga. Loh, saya sampai kaget, loh kok aneh ya. Lalu kemudian satu perkataan ini yang saya ingat ya dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Mereka bilang, hamba Tuhan itu, dia memang sudah lanjut usia iya. Tapi ini yang penting,
dia tuh sudah beres dengan dirinya sendiri. Dia nggak perlu cari pengakuan dari orang lain. Makanya dia orangnya santai, mau turun ya turun aja, santai gitu ya. Ke jemaat main game, nggak perlu waduh gengsi, jaga dong image gitu ya, nggak gitu. Dan lalu saya dengar hamba Tuhan ini khotbah, dalam khotbahnya dia bilang gini. Jadi yang namanya jadi Tuhan Yesus begitu ya, itu down to earth, dia dari surga mau turun ke bumi. Tetapi banyak hamba Tuhan itu justru rasanya dari bumi, kepingin terbang ke surga dan semua mengagung-agungkan dia gitu ya. Waduh, saya baru sadar, ternyata keliru ya. Nggak boleh ya seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Waduh, saya baru sadar. Nah, singkat cerita, kemudian akhirnya saya kembali lagi kepada dua orang ini ya. Nah, hamba Tuhan ini, mereka pada waktu itu memang belum hanya statusnya sebagai pendeta, tapi belum sebagai gembala. Tetapi hari ini mereka berdua adalah gembala sekarang statusnya. Ya, gembala di gereja yang satu dan gembala gereja yang lain sama-sama menggembalakan gereja. Tapi yang saya lihat justru sekarang kok beda. Yang dulu mungkin marah-marah apa. Mereka bertobat begitu ya. Bertobat juga. Kalau sekarang gembalakan jemaat, ramah gitu ya. Mau campur sama jemaat, mau ngomong dengan baik, dengan enak dan lain sebagainya. Sampai saya tuh pikir, waduh, mereka bertobat, saya juga harus bertobat begitu ya. Sama-sama harus bertobat. Kita perlu bertobat setiap hari begitu. Wah, harus sama-sama bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari situ ya akhirnya saya mengalami perubahan. Dan ini gambar ya, ini yang juga ingin saya sampaikan kepada kita. Kita mungkin sering bercermin, dan cerminnya bukan hanya cermin di kamar mandi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi cermin kita seperti yang mungkin tadi saya lakukan. Cerminnya apa kalau sekarang? Cerminnya cermin di medsos. Begitu ya. Cerminnya apa? Cermin, melihat orang lain lebih sukses. Rumahnya orang lain lebih besar. Mobilnya lebih bagus. Anak-anaknya lebih berprestasi. Bisa pergi liburan. Menyenangkan. Akhirnya ketika kita tidak mendapatkan semuanya itu, kita bercermin pada diri kita. Kita jadi merasa, kok aku nggak bahagia? Gak seperti ini semua tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kita lakukan adalah, cari cara, berbagai macam cara yang gak benar di hadapan Tuhan, gak sesuai firman. Persis mungkin ya seperti yang tadi saya juga alami. Gak ngerti, bagaimana sih cara hamba Tuhan yang baik begitu ya? Cari saja kalau gitu. Gak sesuai firman pun gak sadar waktu itu ya. Akhirnya jatuh kepada mengejar kebahagiaan, ternyata itu tujuan yang salah. Saya sering juga Bapak Ibu Saudara-saudari ya, itu dari dulu sekali ya, kalau saya itu ingat, sering gitu nemuin orang-orang yang kira-kira seperti ini ya. Orang-orang yang dia dulunya tuh baik, dia dulunya kalau ngomong ramah, dia dulu kalau bergaul bahasanya santun, lalu perilakunya santun, baik sekali. Tapi entah kenapa, karena satu dan lain hal, mungkin karena dia merasa tidak diterima oleh teman-teman sekitarnya dia kah, atau dia merasa dia butuh penghargaan dan pengakuan yang lebih kah, tiba-tiba bisa berubah 180 derajat. Jadi orang yang sekarang sok-sokan, jadi orang yang ngomongnya kalau bisa ngomong yang kasar, kalau bisa nunjukkan, tajam ngomongannya, atau gaya perilakunya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang saya lihat, kenapa ya orang-orang kok bisa seperti itu ya? Dan ini terjadi tuh saya lihat ke banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti itu. Untuk merasa, harus tampil lebih jagoan, supaya lebih bisa diterima. Ternyata kita tahu sekarang akarnya apa? Karena mencari kebahagiaan dari arah yang salah, dari sumber yang keliru. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari mengajak kita, ayo kita bercermin di salib Kristus. Ya, kita memang penuh kelemahan, kita memang sering egois, kita mungkin mudah marah, kita mungkin mudah iri, dan sering mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Tetapi sekarang yuk kita cari kebahagiaan sejati, yaitu bukan karena hidup kita lebih sempurna daripada yang lain,
Tetapi karena kita tahu kita tuh sudah dikasihi dengan sempurna oleh Kristus. Nilai hidup kita sudah ditentukan oleh salib Kristus. Sebab itu ketika kita bercermin, kita melihat diri kita yang memang bobrok, diri kita memang kacau, berantakan. Tetapi ada di cermin yang sama, melalui salib firman itu kita melihat salib Kristus yang mengasihi kita. Dan kita mau belajar dari Kristus itu untuk hidup kita dipulihkan, kita menjadi pelaku firman, dan hidup kita akan jauh lebih bahagia. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang Tuhan kerjakan? Bukan saja Tuhan mengubahkan kita, tapi bahkan lebih lanjut, Tuhan menyertai kita. Katakan sama-sama, Tuhan menyertaiku. 1, 2, 3. Tuhan menyertaiku. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan menyertai kita itu melalui firman-Nya, dan itulah kebahagiaan kita. Ya, saya tuliskan di sini, sebab itu hidup sebagai murid Kristus, pemuritan tadi, yang kita yang meneliti firman dengan sungguh-sungguh dan terus tinggal di dalam firman Tuhan itulah kebahagiaan sejati kita. Teks yang sudah kita baca tadi ya, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, artinya meneliti itu benar-benar detail, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, persis kata yang sama dipakai tadi, mengamat-ngamati, itu menunjukkan nuansa yang detail begitu ya. Nah, meneliti ini dengan detail ya, meneliti hukum yang sempurna, dan yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi benar-benar menghidupi firman itu. Ya, ini bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan, dia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga firman itu bukan lagi jadi beban buat kita. Firman itu sekarang justru menjadi apa? Jalan menuju kebebasan. Kalau di saat teduh pagi belajar firman, ya kan? Kalau dengar khotbah di hari Minggu, dan di berbagai macam kesempatan lainnya, mungkin kita di perjalanan sambil dengar YouTube atau dari Spotify, rekaman-rekaman khotbah. Kita belajar firman itu bukan lagi jadi beban. Itu jadi jalan menuju kebebasan. Bahkan kita berubah menghidupi firman itu. Itu bukan lagi jadi beban, tapi itu jadi jalan menuju kebebasan. Nah, bagaimana hukum itu bisa memerdekakan? Jawabannya adalah dalam karya Kristus. Kenapa? Karena di dalam Injil Kristus, Kristuslah yang menggenapi tuntutan hukum. Hukum itu kan ada tuntutannya ya. Kalau ada hukum, kamu melakukan A, salah, harus dituntut, dihukum. Tetapi Kristus menggenapi dan menanggung kutuknya. Kalau kamu salah, kamu harus dihukum. Kutuk ya. Dan Tuhan Kristus sudah menanggung semuanya itu. Bahkan Roh Kudus menulis hukum itu dalam kita orang percaya, hati orang percaya. Sehingga revival itu bukan berarti kita tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi revival itu berarti kita semakin cepat kembali kepada Kristus lagi, dan semakin terus bergantung kepada anugerah Kristus kembali. Tuhan menuntun kita setiap hari melalui firman-Nya untuk kita terus meneliti, bahkan dikatakan bukannya meneliti, kita bertekun di dalamnya. Tuhan yang menuntun kita setiap hari melalui firman-Nya, sehingga kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kita bisa menikmati kebahagiaan sejati. Yang setuju katakan amin. Oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, saya pernah Tuhan izinkan gitu ya. Ini kelihatan nggak ya gambarnya ya? Ini gambar mobil. Saya dulu itu membayangkan, waduh, punya mobil itu yang menarik itu kalau bisa captain seat gitu ya. Captain seat itu biasanya kan kalau mobil itu dua, di depan tuh hanya bangkunya dua. Yang di tengah itu kan full gitu ya kursinya ya. Full kursinya. Tapi kalau captain seat itu kursinya hanya cuma dua gitu ya. Lalu, wah mobilnya sunroof. Waduh gitu ya. Membayangkan bahagia.
Tuhan tuntun sampai akhirnya bisa dapat mobil itu. Sebab seperti itu Bapak Ibu Saudari. Dan memang pernah menikmatinya selama beberapa tahun. Tetapi yang awalnya itu bahagia, seneng gitu ya. Wah, seneng ya, punya mobil seperti ini. Terus lewat waktunya, mulai berpikir, bensinnya kok boros ya. Aduh, ya, masalah gitu ya. Bensinnya kok boros, apalagi harus RON 92. Wah, ya. Kemarin latihan kayaknya sempat terbahas itu ya, masalah bensin subsidi dan non subsidi ya. Yang naik yang non subsidi begitu. Nah, Bapak Ibu Saudari, lalu ada kendala apa lagi? Wah, mobil ini kok harganya kok turun terus ya, anjloknya cepet gitu. Wah, akhirnya yang awalnya bahagia jadi nggak bahagia kan? Cari lagi, cari apa? Wah, cari ya gimana ya? Mobil yang bensinnya hemat, yang harganya tuh nggak segera anjlok gitu ya. Kalau memang harus turun ya turun lah, tapi jangan sampai anjlok. Nah, terus begitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudari saya itu sadarnya apa? Ternyata yang namanya mau mobil, ya memang itu berkat Tuhan. Yang namanya rumah, ya itu berkat Tuhan. Yang namanya karir, ya itu berkat Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak pernah dirancang menjadi sumber kebahagiaan. Mau mobil, mau rumah, mau karir, mau yang lain, itu memang berkat Tuhan. Tetapi itu memang tidak pernah dirancang sebagai sumber kebahagiaan kita. Nah, di sisi lain saya ingin juga ini ya menyaksikan, men-sharingkan. Saya pernah dari zaman masih pandemi dulu ya. Wah, itu ada grup komsel begitu Bapak Ibu Saudari ya. Sudah sempat dibangun, berjalan sekian lama. Tapi yang lucu apa? Begitu saya tuh kepingin, ayo kita lebih dalam yuk gali firman. Saya share gitu ya. Ini loh, bagaimana cara mempelajari firman Tuhan yang betul tuh caranya gimana gini. Protol Bapak Ibu Saudari. Nggak siap gitu ya. Nggak siap. Mereka, waduh sudahlah. Bahkan adalah yang komen, ya itu kalau cara menggali firman yang betul itu kan urusannya pendeta, urusannya sekolah teologi. Ya, kalau kita mah terima jadinya aja, nggak perlu tahu lah bagaimana cara mempelajari firman Tuhan yang betul, mempelajari Alkitab yang betul, nggak perlu tahu lah caranya. Mundur sampai bubar. Pernah pada waktu saya bekerja, saya juga jadi ketua persekutuan doa. Saya share renungan harian tiap hari gitu ya. Yang terjadi apa? Mereka semua pada bilang di tempat bekerja itu, WA saya, dan itu cukup banyak orang gitu ya yang kontak saya bilang gini, kasih langsung aja lah kesimpulannya apa, males baca aku gitu ya, males baca aku gitu kan, panjang renungannya, kasih aja langsung lah kesimpulannya apa gitu kan. Saya mikir loh kok gini ya. Saya juga menemukan Bapak Ibu Saudari ya dalam perjalanan saya, ada pemusik-pemusik yang mereka tuh rajin main musik, dan saya tahu dia bukan hanya main musik di tempat itu ya, tapi bahkan di tempat-tempat lain dia tuh juga main musik dan jago waktu praise and worship luar biasa. Tapi nanti begitu khotbah, wah mereka segerombolan duduk paling belakang, ngobrol, ketawa-ketawa sampai jemaat yang teman-temannya noleh semua ke belakang, terganggu gitu ya. Puji Tuhan di tempat kita nggak ada seperti itu ya Bapak Ibu Saudari ya. Saya lihat loh, terus kalian ini mau cari apa begitu ya. Setelah khotbah selesai, amin, ya tim musik maju. Begitu mereka maju, wah penyembahannya luar biasa lagi. Mereka menyajikan loh. Coba saya pikir, lah kalau nggak mau dibentuk oleh firman, nggak mau dengar firman, nggak mau diubahkan oleh firman, terus cari apa begitu sebetulnya? Bahkan saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudari, yang mereka tuh juga sebetulnya sudah senior ya, tapi asal-asalan khotbah, khotbah asal-asalan, sehingga yang diajarkan juga asal, sampai saya tuh, Tuhan saya ini harus percaya sama siapa lalu kalau seperti ini gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk sekolah teologi, belajar firman, banyak sekali belajar firman, sehingga saya jadi ngerti, doktrin yang betul itu seperti ini toh. Kita tahu ya misalnya Allah Tritunggal itu seperti ini toh.
Oh, kenapa sih kok keselamatan dalam Yesus seperti? Oh, jaminan yang keselamatan yang Allah berikan buat kita itu seperti apa toh? Lalu kita jadi ngerti lama-lama, oh membaca teks itu yang betul seperti apa. Puji Tuhannya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Akhirnya kita nangkep yang betul karena belajar firman yang betul. Ini karena saya merasakan sendiri gitu ya. Belajar firman yang betul, akhirnya ngerti. Nangkep yang betul, mempraktekkan yang betul. Hati tenang yang dipraktekkan juga dengan lebih baik. Dan sebab itu, ini yang saya rindukan buat setiap kita begitu ya. Ayo, supaya kita sama-sama yuk rajin dalam komsel ya. Saya tuh rindu juga kelas pemuritan itu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ayo yang lalu yang retret sudah ikut ya, yang baptis juga ada beberapa yang sudah ikut, tapi juga saya tahu ada sebagian besar dari kita juga belum ikut. Ayo kapan kita bisa ngadakan lagi kelas pemuritan? Kasih tahu saya, hubungi saya, kita mau sepakat kapan. Ayo kita adakan kelas-kelas pemuritan, kelas-kelas pengajaran firman Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga yang menjadi sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya melalui firman. Semua ini kita bisa terima sebagai berkat, tapi bukan sebagai sumber kebahagiaan kita. Banyak orang berpikir, oh ya kalau aku hutangnya lunas aku akan bahagia. Nanti hutang sudah lunas geser lagi. Oh ya kalau sudah menikah aku akan bahagia. Sudah nikah ya geser lagi. Ya nanti kalau anakku berhasil aku akan tenang. Kalau sudah lagi, wah kalau bisnisku terus muncul satu dan terus bergeser. Sehingga masalahnya kalau kita tuh berpikir, oh kalau ada keinginanku tercapai baru aku bahagia. Masalahnya ketika satu keinginan tercapai akan terus muncul keinginan yang lain. Kebahagiaan itu jadi terus bergeser. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi justru sebaliknya, ketika setiap hari kita meneliti firman Tuhan, mempercayai Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, ini loh kebahagiaannya. Sekalipun mungkin kita tuh masih bisa, oh ya mungkin bisa menghadapi kehilangan pekerjaan. Tapi kita tuh nggak kehilangan pengharapan. Kita tahu hidupku di dalam pegangan kendali tangan Tuhan, penguasa langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan aku goyah. Satu jalan tertutup, dia sanggup membuka jalan yang lain. Sekalipun mungkin kita bisa menghadapi sakit penyakit, tapi kita nggak kehilangan damai. Kita tahu Tuhan selalu bersama kita nggak ditinggalkan sendirian. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan. Bahkan ketika aku harus melewati lembah yang kelam sekalipun, Tuhan terus menyertai aku. Sekalipun mungkin kita bisa menangis karena berbagai macam duka cita di dunia ini, tapi kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Hashtag kamu tidak sendiri. Ya, kamu tidak sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam satu momen emosional. Wah, inilah bahagia. Momen emosional enggak ya? Tetapi kebahagiaan sejati itu ditemukan dalam hubungan yang terus dipelihara dengan Tuhan setiap hari. Kita meneliti firman Tuhan setiap hari, kita dengar firman Tuhan setiap hari, dan kita menjadi pelaku firman setiap hari. Hidup kita diubahkan setiap hari, hati kita diubahkan setiap hari. Dan disitulah kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Yang ketiga, Tuhan menyertaiku. Sekarang kita masuk Gospel Connection sejenak ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang berhala terbesar yang mencuri kebahagiaan kita, itu kita perlu sadar bukan soal uangnya, bukan soal jabatan ataupun kenyamanannya, itu semua hal yang netral. Seperti pisau ya, hal yang netral. Tergantung yang megang siapa, tukang chef ya kan, atau pembunuh bayaran. Ya, yang menjadi masalah itu adalah apa? Ketika kita berharap semua yang tidak pernah mampu memuaskan hati kita itu, kita berharap itu semua bisa memberi kebahagiaan sejati bagi kita. Uangnya netral, jabatannya netral, kenyamanannya netral, sebenarnya semuanya netral. Tapi kalau kita lalu berharap itu semua bisa memuaskan hati kita, itu yang jadi masalah.
Karena sebetulnya kepuasan sejati itu hanya sanggup diberikan oleh siapa? Kristus melalui firman-Nya, oleh Kristus melalui firman-Nya. Sebab itu kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus melalui karya yang Dia kerjakan, Dia Kristus yang lahir. Untuk apa? Untuk Dia hadir di tengah kita, memberikan kebahagiaan bagi kita. Kristus mati untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Dia menerima kita, Dia menebus kita, Dia mengampuni kita. Kebahagiaan itu Dia berikan bagi kita. Kristus bangkit untuk apa? Untuk memberi kita hidup yang baru. Kristus naik ke surga untuk Dia memerintah sebagai Tuhan dan mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kita, sehingga kita tahu kita ada di dalam tangan Tuhan yang tepat. Kristus bahkan mencurahkan Roh Kudus untuk kita tidak berjalan seorang diri. Roh Kudus menanamkan firman dalam hidup kita, bahkan Dia memampukan kita menjadi pelaku firman. Bahkan Kristus akan datang kembali untuk menyempurnakan kebahagiaan kita. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai termeriah terbaik bagi Tuhan Allah kita. Amin. Karena itu kebahagiaan sejati bukan ditemukan ketika kita berhasil mengubah diri dengan kekuatan kita sendiri, karena akan banyak gagalnya. Tetapi karena kita akan selalu gagal, itulah kita perlu hidup setiap hari bersama Kristus. Dia yang akan terus mengubah kita melalui firman-Nya. Dan itulah kebahagiaan sejati. Bapak Ibu Saudara-saudari, Injil inilah yang akan menghancurkan berhala hati kita dengan menunjukkan bahwa di dalam Kristus kita itu sudah diterima melalui penebusannya. Bahkan kita sedang terus diubahkan melalui firman dan Roh Kudus, dan kita terus disertai oleh Kristus yang memerintah sekarang, dan Dia akan datang kembali. Karena itu kita tidak lagi mencari kebahagiaan dari dunia ini, karena semuanya itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Tetapi kita akan hidup sebagai pelaku firman, dan kita akan menemukan kebahagiaan sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Allah yang hidup, yang bersyukur, yang percaya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemusik, pemuji, boleh maju ke depan. Mari kita ambil waktu bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita ambil waktu untuk kita merenungkan pesan firman Tuhan apa yang bisa kita bawa pulang setelah kita pulang keluar dari tempat roh ibadah ini. Mari kita renungkan firman Tuhan apa yang begitu mungkin menegur kita dengan kuat hari ini. Di area mana kita perlu bertobat. Mari kita renungkan firman Tuhan apa yang begitu meneguhkan, menguatkan hati kita, meneguhkan, menguatkan iman kita. Ambil waktu bersama dengan Tuhan. Sebab Dia selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita. Dia telah menebus kita. Dia juga tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Penyertaannya selalu ada bersama dengan kita. The Lord is with us. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Apakah ada dari kita yang belum mendapatkan roti dan anggur? Boleh mengangkat tangan, Asyir akan membantu. Dan mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman GBI. Media boleh membantu kita. Mari bersama-sama kita akan menyatakannya, mengucapkannya bersama-sama. Pengakuan iman GBI. 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, saat ini kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan bagi kami. Sebab itu sucikan dan kuduskan hati kami, layakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mau sama-sama angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita sebagai tanda penghormatan kita akan tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah pengucapan syukur atas berkat Tuhan bagi setiap kita, dan oleh tubuh Kristus kita telah ditebusnya. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita terhadap darah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Seberapa banyak kita mengucap syukur, mari kita mengangkat kedua tangan kita sama-sama. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Sungguh kami mengucap syukur untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang meneguhkan kami akan firman-Mu, untuk kami sungguh boleh diubahkan oleh firman-Mu. Kami boleh terus mendengar, meneliti firman-Mu, bahkan kami terus boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh menghidupi firman-Mu, akan hidup kami sungguh berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Kami menemukan kebahagiaan sejati karena kami tahu semua yang ada di dunia ini tidak bisa memuaskan hati kami. Hanya Kristuslah kepuasan yang sejati hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga akan memberikan baik persepuluhan kami di awal bulan ini maupun juga persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan kami memberi. Kami memberi bukan untuk diberkati, kami memberi karena kami sudah diberkati. Dan biarlah ini menjadi wakil hidup kami Tuhan, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, bahwa kami ingin mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati oleh firman Tuhan, oleh perjamuan kudus dan siap yang terbaik bagi Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan. Ada amin saudara? Amin. Amin. Mari kita ucapkan. Tuhan bagi kasih-Nya, sukacitanya dari surga turun ke bumi. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah yang bergerak. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan panas semangatku, kan hilang kemarahanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surganya sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan panas semangatku, kan hilang kemarahanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surganya penuhiku. Sukacita surganya penuhiku. Sukacita surganya penuhiku. Haleluya. Ya, siapa yang diberkati untuk ibadah hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari bersama-sama sekarang kita mau angkat kedua tangan kita, kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat manapun Tuhan mengutus kita. Jadilah garam dan terang dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan
menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, kita semua bersama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.